Saya tuh kadang kalau posting hal yang aneh-aneh, lucu-lucu, kocak-kocak itu banyak yang like Ustaz. Di media sosial. Media sosial, status WA, macam-macam ya Ustaz ya. Tapi kalau udah Banyak yang komentar gitu. banyak rame gitu Ustaz. Rame. Rame, seru gitu Ustaz ya. Tapi jadi kalau followernya nambah gitu Ustaz. Ya. Tapi ya itu Ustaz, kalau berkaitan sama dakwah gitu Ustaz ya, benar-benar sepi. Ya kadang saya juga kalau ikut nge-share poster atau kajian gitu Ustaz ya, poster dakwah sepi Ustaz. Nggak ada yang like, nggak ada yang like, nggak ada yang komentar gitu. Follower nggak nambah Ustaz itu. Kalau kita bicara masalah memposting di media sosial, ya Ustaz, harusnya kita berpikir jangka panjang. Kalau kita hanya mengejar like atau komen dari seseorang, pada hakikatnya kita hanya mengejar sesuatu kebahagiaan yang sifatnya fana. Kita merasa bahagia pada saat itu. Iya. Tetapi kebahagiaan itu tidak akan berlangsung lama. Beda kalau memang kita nge-share poster-poster kajian, poster dakwah. Memang nggak ada yang like, nggak ada yang nge-share. Tetapi jikalau dibaca oleh seseorang dan orang itu mengamalkan apa yang kita share, insya Allah pahalanya akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Seandainya Allah tampakkan pahalanya. Maka saat kita berkomitmen mau nge-share poster kajian, poster dakwah, gak usah mikir berapa jumlah yang like, berapa jumlah orang yang nge-share, apakah ini bakal menambah follower saya atau enggak. Gak usah dipikirkan itu. Kita hanya pikirkan bagaimana itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita jadikan itu ikhlas untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla semata. Saya teringat dengan sebuah perkataannya Muhammad bin Ubaidillah Al-Kufi, atau terkenal dengan sebutan Abu Aun, seorang tabi'in. Beliau pernah menggambarkan keadaan para ulama klasik terdahulu. Mereka ketika saling bertemu satu sama lain, mereka saling memberikan nasihat. Kayak gini nih, misalnya kita ketemu, mereka saling memberikan nasihat, bukan ngomongin orang lain. Mereka ketika berpisah, sudah pulang ke tempat masing-masing, mereka saling berkirim surat. Isinya nasihat. Di antara poin yang mereka nasihatkan adalah yang pertama, mereka saling menasihati untuk mengikhlaskan semua urusan mereka hanya untuk mencari ridho Allah. Jika kita bisa ikhlas untuk mencari ridho Allah, niscaya Allah akan memberikan semua kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Bayangkan, kita mencari ridho Allah, kita dapat dunia dan akhirat. Kalau kita hanya ngejar like, komen, follower, subscriber, kita hanya dapat kesenangan di dunia saja. Tetapi kalau orang mencari ridho Allah, Allah berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama. Nasihat yang kedua adalah mereka saling menasihati untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh. Dengan itu niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Hubungannya dengan istrinya semakin harmonis, hubungan dengan anaknya semakin membaik, hubungan dia dengan orang tuanya semakin mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama manusia akan Allah perbaiki juga. Insya Allah. Kemudian nasihat yang ketiga yang saling mereka berikan satu sama lain adalah mereka menasihati untuk memperbaiki segala urusan mereka yang tersembunyi. Terkadang seseorang itu bermaksiat saat dia sedang sendirian, kan? Di dalam kamar, atau saat dia sedang tidak bersama dengan orang lain. Saat kita berupaya untuk memperbaiki diri kita di tengah kesendirian kita, Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki semua urusan kita, termasuk urusan kita yang tidak tersembunyi. Masya Allah. Kita punya usaha dilancarin, Masya Allah. Kita punya utang dimudahin untuk bayar, ya. Kita punya deal-dealan dimudahkan untuk mendapatkan suatu kesepakatan, Kita melakukan perjalanan dimudahkan perjalanannya. Masya Allah. Jadi kita lihat para ulama dulu. Ya. Jadi intinya adalah mereka saling menasihati untuk ikhlas. Apapun yang kita lakukan, ikhlaskan karena Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau kita memperbaiki hubungan kita sama manusia saja,
mencari keridhaan manusia itu nggak ada habisnya. Iya. Hari ini manusia maunya kita sesuai dengan selera mereka hari ini. Besok seleranya berubah lagi. Keridhaan Allah itu nggak pernah berubah. Jadi saat kita bisa menggapai ridhonya Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah perbaiki urusan kita di saat kita sendiri. Kalau kita sudah berkomitmen nyebarin flyer kajian atau poster dakwah, niatkan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kuncinya hanya dua, lakukan dan lupakan. Masya Allah. Lakukan itu, gak usah mikir jumlah like yang akan saya dapatkan dan jumlah komen yang akan saya dapatkan, bisa nambah follower atau enggak, lupakan. Lakukan dan lupakan. Lupakan bahwa kita pernah melakukan hal itu. Sehingga kita akan termotivasi untuk melakukan hal yang serupa di masa yang akan datang. Menyebarkan kebaikan. Siap, Ustaz. Ya, jadi terus perbaiki niatnya. Siap. Semoga Allah mudahkan. Amin, amin. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, barakallah.